Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam, yang memberikan kita semua kenikmatan yang sangat banyak sekali, yang tidak bisa kita hitung satu persatu kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita semua. Dan di antara nikmat besar yang kita terima hari ini, di pagi hari ini, adalah nikmat besar bisa berkumpul di salah satu rumah Allah. Ini nikmat yang sangat besar sekali. Jika seseorang mengetahui bahwasannya berkumpul di rumah Allah untuk sama-sama belajar ilmu agama adalah nikmat yang sangat besar. Dia memang tidak bernilai materi duniawi, tetapi dia bernilai pahala ukhrawi, ganjaran yang akan Allah berikan nanti di hari kiamat, yaitu sebagaimana Nabi Muhammad SAW mengabarkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ini kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang berjalan menempuh perjalanan menuju satu tempat untuk belajar ilmu agama, siapa saja yang berjalan untuk menuju satu tempat dengan tujuan apa? Tujuan apa Pak Ipit? Tujuannya apa? Tujuannya mencari ilmu. Maka kata Nabi kita Muhammad SAW, apa kata Nabi kita Muhammad? Siapa saja yang berjalan menuju satu tempat untuk belajar ilmu agama, maka akan Allah mudahkan untuk masuk ke dalam surga, untuk bisa masuk ke dalam surga. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan kita ke dalam surganya. Kalau udah bicara surga, masuk surga, itulah yang disebut dengan kenikmatan yang sangat besar, Pak. Itulah kenikmatan yang sangat besar. Dan kita semua di sini belum ada yang bisa memastikan tempat pulang kita, apakah ke surga atau ke neraka. Kita semua di sini belum bisa memastikan kemana tempat
kembalinya kita. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha untuk bisa kembali kelak suatu hari nanti ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semuanya mau masuk surga ya, Bu ya. Insyaallah kita semua mau masuk ke dalam surga. Yang mana di dalam surga adalah tempat berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala telah persiapkan untuk orang-orang yang berusaha mentaati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tadi saya sampaikan, kita duduk di sini adalah bagian dari nikmat yang sangat besar. Nikmatnya sangat besar. Tidak bisa digantikan dengan nikmat apapun, tidak bisa. Nikmat seseorang bisa duduk di majelis ilmu adalah nikmat yang sangat besar, nggak bisa digantikan, Pak. Nggak bisa, Pak. Mau digantiin sama apa aja nggak bisa. Orang bisa duduk hadir di majelis ilmu itu nikmat yang sangat besar. Orang yang datang ke majelis ilmu namanya disebut-sebut oleh malaikat di sisi Allah. Pak, saya mau tanya, Pak. Kalau apa namanya? Tahu gitu. Saya mau tanya. Pak, Bu, alhamdulillah. Saya mau tanya, Gubernur Jakarta siapa, Pak? Oke. Dulu Pak Anies. Oke. Pak Heru. Kalau Presiden Indonesia, Bapak Jokowi. Hafizahullah ta'ala. Pak, misalnya sebelah saya nih namanya Pak Ipit, Pak. Tahu semua ya, Pak? Pak Ipit besok siang namanya disebut sama Bapak Presiden kita. Saya kemarin siang ketemu dengan Bapak Ipit di Meruya. Pak Ipit namanya disebut oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Gimana perasaannya Pak Ipit? Senang atau enggak? Kau yang jawab ibu-ibu. Iya gitu. Coba deh ibu-ibu yang disebut namanya gitu. Coba bapak-bapak yang disebut namanya. Disebut sama orang yang kita kagumi. Seneng nggak? Pasti seneng. Fitrahnya pasti seneng. Wah, nama saya tuh Meruya lagi tempat tinggal saya tuh. Gitu. Disebut gitu. Pak, kita sedang tidak berbicara tentang Presiden Republik Indonesia. Tetapi kita berbicara tentang pencipta alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, nama kita sekarang sedang disebut oleh malaikat di sisi Allah. Nama-nama kita nih sekarang sedang disebut-sebut di sisinya Allahu tabarakahu wa ta'ala. Si Ipit lagi belajar, lagi dengerin ceramah. Pak Abdullah juga, Abdul Karim juga, Abdul Jabbar juga, Aisyah juga, Khadijah juga, Maryam juga. Disebut-sebut namanya. Nama kita ini sedang disebut.
oleh para malaikat yang memberikan laporan kepada Allah. Subhanallah. Jadi nama kita bukan lagi disebut oleh orang paling kaya di dunia ini. Nama kita bukan lagi disebut oleh orang paling tinggi jabatannya di dunia ini. Tetapi nama kita pagi hari ini sedang disebut-sebut oleh malaikat di sisinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah sebuah kenikmatan yang sangat besar, Pak. Kenikmatan yang sangat agung yang kita patut dan layak untuk bersyukur. Kita patut dan layak untuk bersyukur atas nikmat ini, atas nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Alhamdulillah kita mensyukuri nikmat ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat ini terus menerus untuk kita sampai akhir hayat usia kita masing-masing. Kemudian salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan dan mencurahkannya untuk Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada siapa saja dari umatnya yang berusaha untuk mengikuti ajaran beliau sampai hari kiamat nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya ingin berbagi kisah yang terjadi di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati dunia ini dengan nama Mata'ul Ghurur. Ada yang tahu artinya, Pak? Kenikmatan yang semu, kenikmatan yang menipu, bukan kenikmatan yang sesungguhnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menamakan dunia ini dengan Mata'ul Ghurur, kenikmatan yang menipu. Jangan sampai tertipu, jangan sampai kita tertipu mengejar kenikmatan-kenikmatan yang akan kita tinggalkan. Kejarlah kenikmatan yang abadi, yaitu kenikmatan yang ada di negeri akhirat. Kita harus tahu, saya, Bapak, Ibu dan semua harus tahu, Pak, kalau kita hidup kita capek, waktu kita habis untuk mengejar kenikmatan-kenikmatan yang akan selesai, kenikmatan yang ada batas waktunya, nanti sia-sia hidup kita, Pak. Sia-sia. Maka dengan belajar ilmu agama kita jadi tahu, Pak, kita jadi tahu seharusnya tenaga kita, waktu kita itu kita gunakan untuk apa? Untuk mengejar nikmat yang mana? Maka untuk mengejar nikmat yang abadi, nikmat di negeri akhirat. Alhamdulillah. Kisahnya gini, Pak. Ada seorang sahabat Nabi, yang bernama Rabi'ah bin Ka'ab. Namanya siapa, Pak? Rabi'ah bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Ada sahabat Nabi yang bernama Rabi'ah bin Ka'ab. Dia selalu membantu Nabi Muhammad SAW, membantu memenuhi kebutuhan Nabi. Kalau bahasa kita seperti asisten Nabi yang sering membantu Nabi SAW. Pak,
Karena Robiah ini setiap hari, setiap saat membantu Nabi tanpa diminta, dia bantu Nabi dan semisalnya dan seterusnya. Ini orang rajin nih Pak, ini orang berprestasi nih, ini orang menyenangkan. Akhirnya Nabi apresiasi, Nabi suka sama dia, Nabi senang sama dia Pak. Karena Nabi senang, terus Nabi bilang apa sama dia? Minta, silakan antum minta apa saja sama saya. Pak, kita kalau ditawarin sama seseorang, orang kaya, pejabat, silakan Pak minta sama saya. Kira-kira kita minta apa Pak? Duit? Apa lagi Pak? Nggak tahu Pak. HP baru, pekerjaan, atau minta perkara-perkara yang lainnya, minta rumah dan seterusnya, tempat tinggal. Apa Pak? Coba bilang Pak. Minta berangkat umroh. Tuh, minta berangkat umroh. Masya Allah. Semoga Allah kabulin Pak, semuanya bisa umroh Pak. Ya. Kita berdoa hujan-hujan lagi nih Pak, di rumah Allah lagi. Semoga Allah kabulin ya Pak ya. Semuanya bisa berangkat umroh, semuanya bisa pergi haji Pak. Amin, amin. Insyaallah, yakin Pak, buat Allah semuanya mudah, gampang buat Allah semuanya. Insyaallah bisa. Berdoa yang yakin sama Allah ya Pak ya. Berangkat kita semua bareng-bareng, saya sama saya Pak nanti Pak. Mudah-mudahan bisa bareng kita berangkat umroh. Pak, Robiah itu ditawarin sama Nabi. Nabi itu Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang tidak mungkin munafik. Mungkin gak Nabi munafik Pak? Gak mungkin. Gak mungkin. Gak mungkin Nabi berkata sesuatu kemudian tidak menjalankannya. Jadi pasti nih kalau Robiah minta apa aja pasti Nabi kasih Pak. Pasti itu Pak. Nabi bilang minta sama saya apa aja silakan. Kenapa ditawarin seperti itu? Karena Robiah membantu Nabi, menyenangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi puas dengan dia, Nabi senang dengan dia. Jadi Nabi mau kasih apa? Hadiah. Ayo minta sama saya apa aja. Apa? Ya mungkin kalau ditawarin ke kita tadi permintaannya macam-macam dan seterusnya. Apa Pak? Masya Allah, luar biasa. Allahu Akbar, luar biasa. Pak, Bapak tahu apa yang diminta sama Robiah? Robiah bilang ini, as'alu murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, saya minta bisa nemenin antum di surga. Allahu Akbar. Udah nggak kepikiran lagi tuh dunia dan seisinya Pak. Kalau orang tahu nikmat dunia ini sebentar, dia nggak akan minta-minta sama Allah. Kalau orang tahu nikmat dunia selama-lamanya, nikmat akhirat selama-lamanya, maka dia pasti akan terus minta sama Allah. Robiah itu udah gak kebayang lagi minta rumah deh, minta mobil deh, minta motor deh, minta sepatu baru, minta apa yang lain-lain. Allahu Akbar. Tapi Robiah meyakini Nabi Muhammad SAW nanti kalau meninggal tempatnya di mana Pak? Nabi kalau sudah meninggal nanti di hari kiamat tempatnya di, maka Robiah berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul, ana nggak minta macam-macam, ana udah nggak tertarik sama dunia dan sisinya, ini nggak tertarik deh, nggak tertarik ana nggak minta macam-macam. Pak,
Ini orang kalau sudah ngerti nikmat menipu sama nikmat sesungguhnya begini nih Pak. Dia udah ngerti, udah paham. Ya Rasul, aneh udah nggak mau, aneh udah nggak minta macam-macam. Aneh cuman berharap nanti di hari kiamat bisa lagi sama-sama antum di surga. Allahu Akbar. Bayangin Pak, udah dia kalau dia minta ontak paling mahal, kira-kira dikasih nggak hari itu sama Nabi? Dikasih Pak. Nabi nggak mungkin bohong. Kalau dia minta kebun dikasih nggak kira-kira Pak? Dikasih Pak. Atau dia minta apa aja hari itu pasti dikasih sama Nabi. Tapi Rabi'ah udah nggak kebayang itu semua. Rabi'ah radhiyallahu taala anhu berkata, ya Rasulullah, saya minta bisa nemenin antum di surga. Allahu Akbar. Cita-citanya tinggi Pak. Cita-citanya sangat tinggi. Kemudian apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi berkata, wal akhir. Kata Nabi kepada Rabi'ah, kemudian ada nggak permintaan selain itu? Atau permintaan berikutnya apa? Kata Nabi kepada Rabi'ah, selain antum minta surga, minta nemenin saya di surga, antum mau minta apa lagi? Itu, Pak. Kata siapa Pak? Kata Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antum mau minta apa lagi? Mungkin antum mau minta ontak yang baru, mungkin antum mau minta kuda yang baru, atau permintaan-permintaan yang lain. Kemudian Rabi'ah bin Ka'ab menjawab. Dia jawab, kata Rabi'ah, wadzak, permintaan saya berikutnya sama dengan permintaan saya yang pertama. Minta apa dia Pak? Minta menemani Nabi di surga. Nabi di surga Firdaus Pak. Jadi dia minta, atau ketika Nabi tawarkan permintaan berikutnya, kata Rabi'ah, permintaan saya berikutnya sama dengan permintaan yang pertama tadi. Nggak neko-neko, udah nggak lagi tertarik sama apa Pak? Dunia. Udah nggak lagi tertarik Pak, sudah nggak tertarik lagi dia. Ya Rasulullah, permintaan saya yang kedua atau yang berikutnya sama dengan permintaan saya yang pertama, yaitu saya minta bisa menemani antum di surga. Permintaan saya yang kedua sama, yaitu bisa menemani antum di surga. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ketika itu beliau tidak bisa memastikan karena surga itu punya Allah, bukan punya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi surga adalah punyanya Allah. Apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Rabi'ah bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu? Idan, kalau gitu, kalau itu permintaan antum, saya juga nggak bisa menjamin, saya juga nggak bisa memastikan, karena surga itu punya Allah. Nabi mengatakan kepada Rabi'ah, tapi ada solusinya,
ada cara yang mungkin antum bisa menemani saya di surga. Ada yang harus antum kerjakan, ada yang antum harus lakukan agar antum bisa masuk nominasi orang-orang yang akan menemani saya di surga. Gak bisa begitu aja, tapi harus ada yang dilakukan, harus ada yang dikerjakan. Kemudian Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, yang dikerjakan adalah fa'ainuni, bantu saya, tolong saya agar antum memperbanyak sujud, menjalankan salat yang 5 waktu, agar antum mentaati Allah, gitu Pak. Jadi syarat orang bisa menemani Nabi di surga, maka hidupnya harus mentaati Allah. Jadi mustahil orang yang hidup di bumi ini mau masuk surga tapi jauh dari siapa, Ipit? Mustahil, Pak. Orang-orang yang punya cita-cita menemani Nabi di surga tapi hidupnya jauh dari Nabi, hidupnya jauh dari Allah, tidak mau taat sama Allah, maka mustahil dia bisa finish di surga. Jelas Bapak-bapak? Jelas Ibu-ibu? Jadi saya dan bapak-bapak, ibu-ibu sama-sama harus berusaha untuk melakukan apa yang Nabi katakan kepada Rabi'ah, yaitu memperbanyak sujud. Artinya kita menjalankan sholat yang 5 waktu, kemudian kita sholat sunnah, kemudian kita puasa di bulan Ramadan, dan melakukan ketaatan-ketaatan yang lainnya. Itu adalah mahar untuk kita bisa menjadi salah satu pendamping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana, Pak? Jadi maharnya adalah berupa ketaatan. Apapun kondisinya, dimanapun kita berada, maka jangan pernah kita meninggalkan ketaatan kepada Allah. Apapun kondisi kita, dimanapun kita berada, Allah tetap nomor 1. Jelas ya Pak ya? Jelas ya Ibu ya? Baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua, saya dan Bapak Ibu, untuk bisa menjalankan hidup ini mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apapun kondisi kita masing-masing yang berbeda. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala kuatkan iman-iman kita sehingga kita bisa menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Semoga Allah sampaikan kita di bulan yang penuh dengan keberkahan, yaitu bulan suci Ramadan. Dan semoga kalau sudah di bulan Ramadan kita bisa isi dengan amal-amal ketaatan, kita bisa isi dengan amal-amal saleh, tidak justru banyak sia-sia waktu kita. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah berikan kita hidayah, berikan kita petunjuk. Semoga di akhir usia kita mengucapkan kalimat La ilaha illallah, yang kalimat ini memastikan kedudukan seseorang di surganya Allah. Karena Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa saja di antara manusia yang kalimat terakhir yang dia ucapkan sebelum dia meninggal dunia,
kalimatnya adalah la ilaha illallah, maka dia pasti masuk surga. Dan kita juga tak lupa bapak-bapak, ibu-ibu semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua dilindungi, dijaga dari sifat, dari perbuatan-perbuatan yang mendatangkan kemurkaan Allahu Jalla Jalaluh. Mungkin sedikit kisah tentang Rabi'ah bin Ka'ab bersama Nabi Muhammad SAW bisa menambah motivasi kita semua untuk lebih semangat, untuk terus semangat mentaati Allah dengan apapun kondisi kita, terus mendekati Allah, karena Allah tidak mungkin salah di dalam menetapkan takdirnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tempatkan kita, pertemukan kita kembali di tempat yang terbaik, yaitu di surga Firdaus bersama para nabi dan rasul, orang-orang siddiqin, salihin dan syuhada. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah. Terlihat bahwa Bapak dan Ibu-ibu sudah cukup letih. Dari jam berapa di sini Pak Ipin? Dari subuh udah di sini. Masya Allah, kebayang capeknya Pak. Kebayang. Subuh udah dari rumah Pak ya. Enaknya sekarang selonjoran nih Pak. Ada yang mau bertanya enggak Bapak Ibu? Silakan Pak. Boleh Pak. Bapak Rohim dari Joglo. Sekarang ini atau beliau punya pertanyaan, awas Pak. Tentang harta riba dan yang termasuk riba itu apa saja? Iya Pak. Riba banyak Pak, jenisnya riba itu sangat banyak. Jadi harta riba itu akan diketahui dengan kita mengetahui jenisnya Pak. Jadi dalam pembagian riba ada yang disebut dengan riba nasi'ah, ya, ada yang disebut dengan riba fadl. Riba fadl gini Pak. Misalnya kita pinjam uang 10.000 ganti 15.000 Pak. Itu riba Pak. Apapun namanya itu riba. Ya Pak ya. Kita pinjam uang berapa tadi? 10.000. Kemudian kata orang yang minjemin gantinya berapa? 15. Maka ini riba, nggak boleh. Jelas Pak ya? Minjem 10 pulangin, harusnya yang benar berapa Pak? Minjem 10 pulangin 10. Nah, bentuk riba yang kedua namanya riba nasi'ah. Gini Pak, minjam 10.000 dalam kurun waktu 1 minggu harus ganti Pak. Kemudian setelah lewat 1 minggu maka kena denda, jadi harus ganti 10.000 ditambah dendanya 2.000, jadi 12.000. Maka ini disebut dengan riba nasi'ah. Dan ini beginilah riba Pak, beginilah riba gambarannya, ya. Jelas Pak? Itu kurang lebihnya seperti itu. Ya, hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu yang sering meminjam uang, maka perhatikan cara mengganti dan waktu penggantiannya. Semoga dijauhkan dari praktek ribawi, ya Pak. Kenapa Pak? Usaha kredit.
Oh, iya Pak. Jadi, Masya Allah ya, luar biasa. Jadi gini Pak, kalau misalnya semua itu nanti pakai kaidah tadi Pak, ada nggak penambahan, ada nggak denda, itu kaidahnya Pak. Ada tidak penambahan, ada tidak denda, itu kaidahnya Pak. Ketika dalam praktek apapun ada dua kaidah ini, maka dia riba. Jelas Pak? Ketika dalam praktek apapun ada dua kaidah ini, maka dia riba. Mau namanya apa aja, namanya apa aja. Mau kredit boleh Pak, kredit boleh. Tapi kalau ada dendanya jadi riba. Kalau pokoknya kaidahnya itu Pak, dua kaidah ini Pak. Pertama, ada keuntungan lebih. Kedua, kalau denda, kalau telat ada dendanya atau tidak. Kalau telat ada dendanya, maka itu riba. Ya, dendanya yang bikin riba. Itu kaidah dasarnya seperti itu. Kalau tingkat dosanya Pak sebesar apa? Sangat besar Pak, seperti paling rendah-rendahnya seperti seorang yang berzina dengan ibunya. Enggak, sama Pak. Kan orang zina tetap zina walaupun sama-sama suka sama suka. Ya, ada orang berzina. Oh, saya kan suka sama suka, jadi nggak apa-apa. Tetap itu sama riba, walaupun suka sama suka tetap riba, dosa. Jelas Pak? Sudah Pak, jauhin riba sejauh-jauhnya. Riba itu menyiksa. Udah deketin Allah, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Ya, nanti ada yang disebut dengan takobut Pak. Takobut itu kalau misalnya apa namanya, misalnya beras dengan beras atau mata uang dengan mata uang, maka dia ada persyaratan takobut, yaitu dalam waktu yang bersamaan Pak. Tidak boleh ditunda penyerahannya. Itu Pak persyaratannya Pak. Jadi misalnya mau tuker apa namanya, rupiah ke dolar, maka dia harus dilakukan di saat, di waktu yang sama. Bisa kan? Iya. Karena kan terkadang ada dolarnya duluan, rupiahnya belakangan, atau sebaliknya. Iya, hari ini sama besok kan beda. Maka syarat agar tidak terkena riba harus dilakukan di waktu yang sama, disebut dengan takobut gitu. Hukumnya, hukum asalnya demikian. Hukum asalnya demikian. Karena kan jual beli, hukum asalnya demikian. Tapi ya sudah, itu sudah menjadi hal yang harus kita banyak beristighfar pada Allah. Iya, karena kan di tempat kita tinggal sekarang rata-rata riba. Betul Pak? Makanya kita banyakin apa Pak? Banyakin istighfar pada Allah. Banyak Pak debu-debu ribanya. Gitu. Ini Pak, ini apa namanya? Botol minum nih yang Bapak minum tadi, itu dalamnya ada apa? Ada pajak,
gitu. Kan pajak nggak boleh juga dalam Islam. Tapi bagaimana lagi, kita sudah hidup di tempat seperti ini, maka ada dosa-dosa yang sulit untuk kita hindari. Maka dengan demikian kita solusinya adalah banyak-banyak istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Jelas, Pak? Maka yang kita banyak mendekatkan diri pada Allah, Pak. Banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang mau tanya? Lanjut. 5 tahun yang lalu ada umroh kredit, Pak. Iya, Pak. Jadi kita umroh dulu, baru selesai itu kita nyicil. Nah, jadi bagaimana ini? Sebenarnya kalau ditanyakan, kalau Bapak tanya hukumnya boleh atau tidak, jawabannya sih boleh, Pak. Asal tidak ada dendanya. Tetapi yang lebih utama bayar dulu baru umroh. Kenapa? Karena sifat umroh itu kan sunnah, Pak. Sunnah, ya, Pak. Sementara membayar hutang hukumnya wajib. Nah, jadi umroh pun adalah suatu ibadah yang Allah syaratkan kepada orang-orang yang sudah punya kemampuan. Kalaupun kita belum mampu, kita berdoa kepada Allah. Insya Allah, Allah akan segerakan kita punya kemampuan. Ya, justru nanti akan memberatkan kita. Sesudah kita pulang umroh, justru kita harus nyicil, gitu. Maka yang terbaik, banyaklah berdoa pada Allah. Jika Allah takdirkan sudah punya harta, punya uang, ya, umroh itu, Pak, saya mau kasih satu motivasi buat Bapak. Umroh itu bukan hanya orang yang punya uang, Pak. Pak, umroh itu bukan hanya orang-orang yang punya uang yang bisa berangkat. Pak, saya punya temen, Pak, begini ceritanya, Pak. Kemarin ketemu sama saya di Madinah, Pak. Belum lama ketemu sama saya di Madinah. Kita ketemu di Madinah. Terus saya bilang, antum umroh. Saya nggak tahu kalau dia itu mau umroh. Jadi ceritanya begini, Pak. Ada salah seorang ibu-ibu, dia akan berangkat umroh bersama keluarganya. 2 hari sebelum keberangkatan, qadarullah dia meninggal dunia. 2 hari sebelum apa? Keberangkatan dia meninggal dunia. Kemudian si ibu ini punya anak. Anaknya akhirnya memberikan tiket ibunya buat teman saya, Pak. Teman saya nggak punya uang, Pak. Mimpi apa itu, Pak? Itu yang namanya kekuasaan. Oke, sekarang kita mungkin tidak terbayangkan bisa berangkat umroh karena misalnya kita belum punya uang atau nggak punya uang yang terlihat. Tapi kan kita punya Allah. Buat Allah nggak ada yang tidak mungkin. Maka langsung minta dan yakin Allah pasti berangkatkan kita. Yakin, Pak, jangan ragu-ragu, minta terus sama Allah. Semua ada yang pernah umroh di sini? Ada ya? Alhamdulillah. Berdoa, Pak, berdoa Ibu. Yang yakin berdoanya pasti berangkat, Bu. Insya Allah Allah akan berangkatkan. Apa, Pak? Jangan ragu, jangan lihat kantongnya. Kalau lihat kantongnya nggak cukup uangnya, nggak nyampe-nyampe. Tapi lihat kemampuannya Allah. Allah mampu berangkatkan teman saya yang nggak punya uang untuk umroh.
minta sama Allah. Caranya sesuai dengan apa yang Allah mau. Jelas? Masya Allah. Sekarang sudah mau zuhur, Pak. Kita cukupkan sampai di sini. Ya. Contohnya, iya seperti biasa aja Pak. Misalnya yang syariah, iya prakteknya misalnya harga rumahnya 200 juta, dibayar selama 20 tahun, iya Pak ya, atau 20 bulan, ya. 200 juta dibayar 20 bulan. Berarti sebulan berapa? 10 juta. Biar prakteknya syariah, tidak boleh ada denda. Gitu. Tidak boleh ada denda. Misalnya di bulan kelima nggak bisa bayar, tapi kita harus lapor. Mohon maaf bulan ini saya nggak bisa bayar. Belum bisa bayar, qadarullah dagang lagi sepi, pasien lagi sepi, begitu. Oh ya udah, nggak apa-apa kita tangguhkan. Nah itu boleh gitu Pak, itu prakteknya. Tapi jangan kita justru nggak bisa bayar malah didenda, gitu. Sama temen juga begitu. Jelas Pak? Jelas semua? Ya, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Semoga pertemuan kita pertemuan yang bermanfaat, yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita la ilaha illallah di akhir usia kita masing-masing. Semoga Allah tempatkan kita di surga Firdaus. Semoga Allah jauhkan kita dari siksa kubur dan siksa api neraka. Semoga Allah kuatkan iman-iman kita menerima takdir-takdir Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kedua orang tua kita. Semoga Allah jadikan mereka menjadi orang-orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita di bulan Ramadan untuk beramal soleh, mendekatkan diri kita kepada Allahu Jalla Dzikruhu Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Ini yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hati-hati di jalan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.